Kampus, selamat datang kembali di BEM Zone. Zona aktif, zona kreatif. Podcastnya mahasiswa Universitas Surakarta yang bakal ngajak kamu ngobrol santai seputar dunia organisasi, kepemimpinan, dan segala hal yang bikin hidup kampus makin berwarna. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang pastinya relevan banget buat kita semua, yaitu belajar memimpin, dinamika, dan makna kepemimpinan di BEM Unsa. Nah, aku nggak sendiri nih, sudah hadir bareng kita sosok inspiratif di BEM Unsa, yaitu Kak Ridwan Nur Hidayat. Halo Kak Ridwan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, karena kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memperlihatkan kita selalu baik-baik saja. Senang banget bisa hadir dan ngobrol langsung di BEM Unsa ya Kak. Kita mau langsung ngobrol langsung, apakah oke nih? Boleh, kita mulai aja nggak apa-apa. Oke. Sebagai seorang pemimpin nih Kak di organisasi kampus, menurut Kak Ridwan apa sih sebenarnya makna kepemimpinan itu? Oke, terkait dengan kepemimpinan ya, kalau menurut saya kepemimpinan itu bukan soal posisi ataupun jabatan, tetapi tentang bagaimana kita untuk bisa mengusahakan bersama, menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Pemimpin yang baik bukan yang selalu di depan, tetapi yang bisa mendengarkan, membimbing, dan memberi contoh bagi timnya. Wah, menarik banget nih. Kalau di BEM Unsa sendiri itu nanti struktur kepemimpinannya tuh kayak gimana ya Kak? Oke, kalau di BEM Unsa sendiri kita mempunyai struktur yang jelas. Ada presiden dan wakil presiden mahasiswa sebagai pusat kepemimpinan, lalu di bawahnya ada menteri-menteri dan staf di tiap kementerian. Tapi juga paling penting bukan terkait dengan hierarkinya, melainkan bagaimana setiap bagian bisa saling berkoordinasi dengan bekerjasama sebagian bagi satu tim. Jadi kita berkolaborasi bersama. Baik. Jadi bisa dibilang BEM Unsa itu bukan cuma tempat berkegiatan, tapi juga tempat belajar kepemimpinan dalam praktik nyatanya ya? Ya, betul sekali. Yang dimana di sini kita belajar memimpin sekaligus dipimpin, belajar mendengarkan dan menyeimbangkan antara idealisme dan realitas. Karena kita sebagai pemimpin kita harus bisa menjadi seorang yang motivator ya, yaitu kita harus memiliki inisiator untuk bisa menggerakkan anggota kita. Benar banget nih. Lalu yang kedua, saya mau tanya terkait kepemimpinan itu kan tentu nggak lepas dari tantangan ya Kak? Iya, betul. Nah, selama Kak Ridwan memimpin di BEM Unsa ini, tantangan terbesar apa sih yang pernah dihadapin? Oke, kalau untuk tantangan menurut saya itu saya simpulkan menjadi dinamika aja sih. Karena yang dimana salah satu tantangan terbesar itu menjaga semangat tim agar tetap solid. Kadang ada perbedaan pendapat dan jadwal yang padat, bahkan konflik kecil. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan komunikasi terbuka dan saling menghargai. Setuju banget nih, dalam memimpin pasti banyak keputusan yang harus diambil dengan cepat. Kak Ridwan sendiri biasanya gimana cara menentukan keputusan yang tepat di tengah tekanan-tekanan yang ada nih Kak? Oke, sebagai pemimpin yang jelas kita juga kita harus berani bertaruh, karena yang dimana kuncinya ada di musyawarah. Saya selalu melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu, pemimpin juga harus siap menerima konsekuensi dan belajar dari setiap keputusan yang diambil, biar kita juga saling bersama ataupun saling belajar dari gagasan-gagasan dari teman-teman. Berarti jadi pemimpin itu juga soal keberanian ya? Yeah. Berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya nanti. Ya, benar banget. Karena apa? Karena pemimpin harus berani tapi juga bijak. Karena suatu kehidupan, kita kan juga di dunia itu sebagai wakil Tuhan ya, sebagai pemimpin. Kita harus berani bertaruh. Kalau kita nggak berani bertaruh, kita tidak akan mengetahui hasilnya itu seperti apa. Oke, berarti dari pengalaman Kak Ridwan sendiri nih, selama berorganisasi di BEM, nilai apa saja sih Kak yang paling berkesan dan Kakak pegang sekarang? Oke, yang paling penting buat saya adalah integritas dan tanggung jawab. Yang dimana jadi pemimpin bukan soal terlihat hebat, tetapi tentang bagaimana kita bisa dipercaya. Selain itu, saya juga belajar bahwa setiap orang punya potensi. Tugas pemimpin adalah membantu mereka membutuhkan potensi itu, karena yang dimana kita harus selalu membersamai anggota kita harus bisa menjadi
pedoman ataupun kiblat dari anggota kita, karena sebagai pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi. Inspiratif banget Kak. Terakhir nih, ada pesan atau motivasi buat teman-teman mahasiswa yang masih ragu buat terjun ke organisasi? Oke, pesan saya sederhana, karena ini juga momentum udah di bulan November ya, udah akhir masa jabatan saya, udah di penghujung periode. Jangan lupa takut mencoba berorganisasi, apalagi di BEM. Itu kesempatan besar buat belajar hal yang gak akan kamu dapatkan di ruang kelas. Mulailah dari hasil kecil dan percayalah proses itu yang akan membentuk kamu jadi pemimpin di masa depan. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kita adalah tulang punggung negara, yang dimana kita sebagai social control harus peduli dengan masyarakat. Apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, kalau tidak ada mahasiswa yang selalu memantau, pemerintah akan lebih sewenang-wenangnya. Kita sebagai mahasiswa, kita terutama untuk anggota BEM ya, yang dimana memiliki tanggung jawab yang besar. Ayo kita sama-sama berjuang bersama. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau kita takut mencoba, berarti teman-teman gagal dalam melaksanakan tujuan kehidupan. Adalah kesejahteraan masyarakat, itu adalah salah satu bentuk bahwa kita peduli bagi negara kita. Wah, luar biasa banget sharing dari Kak Ridwan hari ini. Dari obrolan kita bisa ambil pelajaran bahwa kepemimpinan bukan cuma tentang posisi, tapi tentang bagaimana kita bisa melayani, membimbing, dan memberi teladan. Terima kasih banyak buat Kak Ridwan yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi di BEM Zone kita kali ini. Dan buat Sobat Kampus, jangan lupa pantengin terus episode-episode BEM Zone berikutnya, karena kita bakal bahas topik seru seputar dunia mahasiswa dan organisasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat belajar dan memimpin. BEM Zone, zona aktif, zona kreatif. Terima kasih semuanya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.